Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sejahtera, sehat selalu, dan semoga kita selalu mendapatkan rezeki yang melimpah dan selalu mendapatkan berkah barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik kawan, selamat datang dan selamat berjumpa kembali di Wadi Cukreng yang selalu mengajak sinau bareng. Dan untuk kali ini masih di jalur perkutut lokal alam. Baik kawan, di kesempatan kali ini Wadi Cukreng masih menjawab ya dari beberapa pertanyaan dari kawan-kawan. Dan untuk kali ini pertanyaan dari Om Yakun. Hadir Mas, terima kasih untuk Om Yakul. Saya mau tanya, yang dimaksud manggung itu setiap kali bunyi, apa yang sering bunyi atau udah gacor? Terima kasih. Nah, ini untuk Om Yakun, ini bertanya tentang anggungan ya. Anggungan itu yang dimaksud manggung itu setiap kali setiap kali bunyi, apa yang sering bunyi atau yang udah gacor. Ini ada pertanyaan lagi dari Om Agung Sedayu. Kang mau tanya, kenapa suara perkutut duduk nutut lebih keras daripada ketika manggung atau gayer? Dan solusinya bagaimana? Tolong dijawab. Nah ini untuk jawabannya ini ya. Ini untuk Om Yakun sama Om Agung Sedayu, ini berhubungan dengan anggungan ya, untuk bunyi ya. Jadi ini langsung aja untuk Om Yakun, ini saya mau bermaksud manggung. Oh, yang dimaksud manggung ya, yang dimaksud manggung. Jadi yang dimaksud dengan manggung itu kata lain dari bunyi atau burung yang berbunyi, atau kalau di ocehan ya burungnya itu bunyi apa ya, ngoceh ya, ya bunyilah bunyi. Untuk anggungan itu dikhususkan atau yang dipakai itu untuk burung terkuku, puter, dan burung perkutut itu namanya manggung. Jadi yang ditanyakan itu kalau manggung itu apakah yang setiap kali bunyi ataukah yang bagaimana. Jadi kalau manggung itu yang mapan ya, untuk manggungnya itu yang sudah mapan, ataukah yang dibilangnya itu sudah berirama dan sudah ada maknanya. Nah ini yang dibilang manggung itu yang sudah ada maknanya. Apa itu yang dibilang maknanya? Ya iramanya tadi bisa enak didengarkan. Kalau yang namanya apa ya, manggung ya ada maknanya, untuk suaranya bisa dirasakan enaknya. Jadi kata lain dari manggung itu ya berbunyi atau burung berbunyi, atau kalau di ocehan ya ngoceh. Nah ngoceh atau bunyi ya. Ya jawabannya itu aja. Jadi burung perkutut yang bunyi yang manggung itu apakah yang suaranya setiap kali bunyi ataukah yang lain. Jadi saya ulang kembali, yang namanya perkutut manggung itu kata lain dari burung bunyi, atau kalau di ocehan ya burungnya itu sudah bunyi. Jadi intinya perkutut atau burung yang sudah berbunyi, nah, itu namanya manggung. Kata lain dari burung yang berbunyi itu namanya manggung. Nah gitu. Dan untuk menanggapi atau menjawab dari Om Agung itu yang nutut
lebih keras daripada manggung, dan solusinya bagaimana? Nah, kalau yang perkutut duduk, nutut atau manggung, nah itu kan kalau untuk perkutut duduk atau nutut itu suaranya lebih keras dari yang sudah manggung atau sudah gayer ya. Nah, jadi kalau untuk yang perkutut yang masih duduk atau yang lagi nutut, itu kan perkutut lagi tahap belajar berbunyi atau belajar untuk manggung ya. Jadi untuk tahap belajar itu maksudnya itu untuk lagi mau, kalau orang ya lagi belajar berbicara atau ngomong, baru ada belajar mengeluarkan suaranya. Nah, jadi kalau untuk duduk atau nutut itu kenapa lebih keras, karena biasanya itu masih terpancing dengan suara-suara yang lain. Jadi untuk kayak teriakan, kayak kalau untuk ini ya untuk saut menyaut, nah itu kan bentuk dari interaksi ya. Jadi kalau itu masih dalam bentuk reaksi atau interaksi dari yang di alam sekitarnya, atau masih saut menyaut untuk belajar. Karena apa? Karena masih belajar mengeluarkan suara atau mengeluarkan bunyi. Jadi biasanya belum stabil ya, masih kadang kencang, kadang biasa. Nah, beda sama untuk ocehan. Kalau ocehan kan burungnya itu kalau lagi belajar kan malah pelan, ngeriwik. Kalau yang dibilangnya itu, kalau ocehan itu biasanya awalnya itu belajar menata suara itu kan ngeriwik pelan, itu dibilangnya. Nah, nanti kalau udah ngoceh, sudah ini ya kencang, malahan bertolak belakang. Terus kalau yang perkututnya tadi yang duduk ataukah yang nutut itu kok lebih keras, yaitu karena masih tahap belajar. Atau kalau yang sudah dewasa tapi kok masih nutut, itu berarti itu lagi dalam artian bentuk interaksi dengan burung-burung yang lain atau burung-burung yang lain. Pasti biasanya ada burung perkutut dari yang lain itu yang kita tidak tahu, itu ada yang berbunyi terus nyaut. Biasanya punya kita itu nyaut dan suaranya kencang. Nah, kadang ada yang bilang itu suaranya kok teriak-teriak ya. Itu bentuk dari interaksi dari burung perkutut itu sendiri. Dan kalau yang duduk itu yang masih muda, biasanya masih muda, itu lagi tahap belajar ya, lagi tahap belajar atau menata suara, atau yang dibilang itu lagi mengeluarkan suara. Jadi suaranya itu bisa kencang, bisa pelan, itu sudah hal biasa. Itu yang untuk segi duduk apa nutut kok lebih keras. Nah, kalau dibanding dengan gayer. Nah ini kalau yang dibilang gayer, nah ini beda lagi nih. Kalau gayer itu yang sudah tertata, atau yang dibilangnya itu sudah berirama, atau sudah yang sudah stabil ya, suaranya stabil. Kalau hur ketekuk, nah itu sudah stabil atau sudah dibilangnya gayer. Nah, jadi ini ada hubungannya dengan manggung tadi. Nah, kalau yang manggung itu bentuk dari kata burung yang berbunyi, itu dibilangnya manggung. Karena yang manggung itu yang ada artinya bunyinya, beda sama yang dibilangnya ngoceh. Ini beda lagi, kadang menyalahartikan kata di perkututan atau di anggungan bilangnya ngoceh. Ngoceh itu kalau di bahasa
burung yang lainnya itu kan ngoceh itu ya berbunyi banyak suaranya, banyak lagunya, banyak iramanya, atau banyak apa ya yang dibilangnya itu ngoceh itu ya ucak. Kalau yang dibilang manggung itu ya suara yang bertertata atau berirama, dan suaranya itu mengandung kekuatan ketenangan. Nah, ketenangan. Kalau yang mendengarkan alunan perkutut manggung yang sudah gayer itu pasti hatinya tenang. Karena apa? Karena tersugesti dengan suaranya yang adem ayem, karena sudah tertata atau sudah berirama. Nah, itu yang dinamakan perkutut sudah gayer atau manggung. Dan bunyinya pun kalau yang manggung atau yang gayer atau manggung yang sudah gayer itu alunannya itu pasti stabil ya. Kalau hur ketekuk itu terus untuk durasinya untuk spasinya itu hampir sama. Itu yang namanya sudah berirama atau sudah mapan suaranya. Nah, itu yang namanya manggung gayer. Nah, itu kadang rata-rata untuk kawan-kawan yang lagi masa belajar, apalagi yang dari ocehan terus ke perkutut atau ke anggungan, itu pasti biasanya ada yang membawa kata-kata kata-kata ngoceh, padahal untuk bahasa itunya sebetulnya untuk bahasa, dan artinya pun berbeda. Untuk kawan-kawan yang belum tahu, itu untuk anggungan dan untuk ocehan itu bahasa ngoceh dan gayer itu beda anggungan. Jadi intinya dari pertanyaan tadi, yang 2 pertanyaan tadi itu pertama, yang dinamakan manggung itu kata lain dari kata lain dari suara burung atau burung yang berbunyi atau burung yang sudah bunyi. Kalau burung ocehan ya burungnya sudah bunyi. Nah, terus untuk kalau yang perkutut burungnya sudah manggung. Nah, manggung itu sebetulnya ada artinya juga. Kalau manggung itu sudah ada artinya. Kan ada dibilangnya untuk buat kalau ada yang bilang dulu kan pernah bilang buat kalau kata-katanya ada yang bilangnya begini, jadi orang itu jangan ngoceh tapi manggungo. Nah, itu buat burung jadi kalau bisa itu ya, jadi orang itu jangan ngoceh tapi manggungo. Nah, maksudnya itu apa? Maksudnya itu kalau ngoceh itu berbicara tidak ada artinya, cuman ngoncang-ngoncrong. Dan kalau manggung itu bersuara tapi ada maknanya atau ada artinya, kan begitu. Itu jadi beda ya untuk kawan-kawan ya, ngoceh sama manggung. Tapi kalau ngoceh, nah kalau ngoceh itu bersuara tidak ada artinya, ocek. Seperti yang ngomong ini juga cuma bisanya ngoceh. Biasanya ngoceh ini. Biasanya ada yang berkomentar ya nah, ngoceh seperti yang ngomong gitu, ngoceh aja ya. Memang saya akui. Kalau yang dibilangnya itu gayer atau dudut, itu ya perkutut dudut itu perkutut untuk lagi tahap belajar mengeluarkan suara, atau yang dibilangnya itu perkutut yang lagi duduk atau lagi nutut, atau yang dibilangnya itu
lagi penjajakan suara atau mencoba-coba suara, jadi ada yang keras ada yang pelan. Dan kalau yang keras itu biasanya ada yang sudah bunyi udah manggung tapi masih ada yang keras ada yang enggak, itu segi dari interaksi burung yang lain atau saut menyaut, interaksi itu bentuk dari interaksi. Begitu kan kawan ya, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan di hati saya mohon maaf. Kalau ada yang mau bersaran kritik silahkan tulis di kolom komentar, dan kalau ada yang saya sampaikan ini ya kurang pas ya mohon dikoreksi. Dan saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.